Ke bioskop pengen nonton Avengers. Cakep. Tiketnya jangan lupa dibeli. Cakep. Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Pantun di awal 2023 ya. Iya Pak, kan udah lama nggak pantun. Mantap. Kita langsung mulai aja ya Pak ya. Ayo. Oke, dari Norton 3560. Ya. Jika risk kita lebih besar daripada reward, misalkan risknya 2, rewardnya 1. Oke. Tapi probabilitasnya di atas 70% Pak. Ya. Setiap trade katanya kadang ada yang 100, ada yang 200. Boleh nggak Pak? Kita simulasiin dulu aja. Ya boleh, coret-coret ya Pak ya. Kita coret-coret biar lebih clear Ya. hasilnya seperti apa. Betul sekali. Oke, ini kita simulasiin ya. Ya. Karena kan probabilitas 70%, kita ambil 100 trade aja. Ya biar gampang ya Pak ya. Ya, ada 100 trade, probabilitasnya 70%. 70% profit, 30% yang loss. Ya. Oke. Berarti kan ada 30 transaksi yang loss nih. 30 loss, 70 yang profit. 70 profit. Nah, kemudian kita harus cari pipsnya dulu nih. Kita anggap 100 banding 50 pips ya. Ya. Soalnya kan risk reward pertanyaannya itu 2 banding 1. 2 banding 1. 2 banding 1. Resikonya 2, profitnya 1. Ya, dari 30 trade, kalau 100 pip berarti 3.000. total 3000 pips. Ya. Kita berbanding 70 transaksi yang profit, tapi profitnya 50 pips nih. Berarti kan 3.500 pips. Oke. Kalau kita total masih profit. Ya. Masih profit 500 pips. Pada akhirnya masih profit ya Pak, 500 pips ya. Betul. Ya. Dan Pak Norton juga pasti mau ngejalin metodenya karena nih, meskipun risknya 2, rewardnya 1, Ya. Bapak ngeliatin probabilitasnya 70%. Nah ini Pak, kesana jadi wah banget metodenya ya. Betul, angkanya gede 70% dan hasil akhirnya masih profit. Iya itu dia. Ya kan? Dan mungkin juga Bapak berpikirnya, berarti kan saya tinggal ngejalanin metodenya secara konsisten. Iya jalanin aja terus toh ujung-ujungnya profit juga 500 Betul. pips. Tapi di sini bahayanya nih. Karena Bapak ngambil kesimpulan berdasarkan hitung-hitungan seperti ini, berdasarkan probabilitas dan risk rewardnya doang. Ya. Tapi saya nggak mau ngambil kesimpulan berdasarkan data ini aja Pak. Ya. Karena ini nggak lengkap. Consecutive loss ini berapa kali terjadi? Ya karena ini juga sering banget kita bahas ya. 4 data ini kesatuan yang nggak bisa dipisah Pak. Betul. Probabilitas, reward ratio, average holding period, sama consecutive loss. Betul. Nah, kita pengen tahu Pak, data consecutive loss ini terjadi berapa kali. Ya. Karena kita nggak pernah tahu Pak, consecutive loss ini terjadi di awal, di tengah, atau di akhir. Ya. Nah, namanya kita mau mengatur resiko, kan kita harus persiapkan nih. Ini kalau terjadi di awal gimana? Karena amit-amit itu pasti ada kejadian ya Pak, ada kemungkinan. Bisa jadi terjadi di awal. Ya. Nah, kita anggap consecutive loss-nya terjadi 5 kali. Oh gitu, lumayan Oke, juga Pak. 5 kali. Kalau risk per trade-nya 5%, Udah 25%. penurunannya udah 25%. Ya. Nah, problemnya adalah ketika Bapak ngejalanin dengan risk reward 2 banding 1, ini adalah proses recovery. Oh, karena profitnya lebih kecil daripada Betul. Profitnya lebih kecil dibanding loss-nya. Dan butuh trade yang lebih banyak dibanding trade yang loss. Ya. Nah, ini proses recovery-nya nih yang berat. Ya. Ini kita ambil contoh ya. Misalnya, kita pakai dana 10.000. Ya. Risk per trade-nya 5%. Nah itu resiko per transaksi ya Pak ya. Betul. Berarti kan ini 500 pip nilainya. Dan terjadi consecutive loss 5 kali di depan. Amit-amit kalau Amit-amit. pertama kali trade langsung terjadi nih. Betul, Ya. amit-amit kejadian. Berarti kan dana kita atau equity kita tinggal 7.500. Ya karena berkurang 2.500 ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita pakai risk per trade 5% juga, berarti kan otomatis lot kita juga turun nih. Ya menyesuaikan ya Pak ya. Iya. Yang tadinya dari 10.000 sekarang jadi 7.500. Betul, 5% dari 7.500. Otomatis slotnya menyesuaikan. Lebih kecil. Ya. Inilah yang disebut proses recovery-nya lebih lama. Iya. Soalnya ada takutin Pak ketika pakai 7.500 emosi nih Pak. Ya, Karena pasti. recovery-nya lama banget. Betul, karena dengan dana 10.000 kan pakai lotnya katakanlah 0,5. Ya. Begitu di 7.500 mengecil lagi dong. Bisa 0,3 atau 0,2 ya Pak ya. Betul. Nah, proses recovery kan biasanya orang nggak sabar. Iya. Pengen cepet-cepet ngebalikin. Ya. Nah, ini yang kita takutin adalah lotnya ditambahin lagi. Ya, yang biasanya pakai ini kali lipat, 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya Pak ya. Lotnya ditambahin lah, revenge lah yang dilakuin. Iya. Pada akhirnya yang kena adalah mentalnya Pak. Ya.
Gitu. Jadi bukan berarti probabilitas 70% dengan risk reward 2:1 itu artinya bagus, Pak. Kita butuh data lebih lengkap. Betul. Apalagi ya Pak ya, kita loss 5 kali, nutupinnya harus pakai 10 kali profit berturut-turut. Betul. Oh, itu sih. 10 kali trade dibanding 5 trade. Waduh. Iya. Nah buat Bapak juga nanti nextnya kasih data yang lengkap Pak. Ya. Biar kita juga enak ngejelasinnya ya Pak. Betul. Atau di-share sama konsultan juga nggak apa-apa, Pak. Ya, Pasti nanti. konsultan juga bantu review. Siap. Gitu. Oke ya Pak ya. Yuk lanjut Pak. Ya. Dari keset 6. Apakah intraday harus mengikuti zona waktu juga Pak? Misalkan zona Asia, trade-nya ya Aussie, Oke. New Zealand atau Yen aja. Oke. Kalau dari kita sih sebenarnya nggak peduli waktu ya, Pak. Iya. Karena kan kita trading atau TF trading itu menggunakan pending order. Kita udah set nih trading plan kita, buy stop kah atau sell limit kah? Iya, sell stop bebas. Ya, pokoknya pending order kita di harga berapa. Iya. Nah, kita juga nggak pernah tahu Pak ini kejemputnya di mana. Atau kapan dijemputnya kan. Iya, iya. Apakah di zona Asia, Eropa atau Amerika. Betul, kita nggak pernah tahu Pak. Jadi basically juga kita nggak peduli soal waktunya. Ya. Nah, Bapak dengar soal trading di zona Asia ini dari mana Pak? Iya. Ya kan? Iya, Kita iya, mesti ngecek Pak, Bapak dengar informasinya dari mana? Apakah yang ngomong ini beneran trader Pak? Tapi bisa jadi Pak. Contoh nih kita lagi nongkrong. Oh ya. Apalagi kan trader baru-baru ya. Bisa jadi. Lagi semangat nih. Teman-teman kan iya, ngobrol. lagi ketemu metode yang profit. Iya. Orang kita lagi gede-gedenya nih Pak. Lagi pamer. Iya, lagi Ini mau tiap pamer. pagi trading profit. Iya. Mau dong Pak caranya akhirnya sharing-sharing. Ya, tapi itu kan niatnya beda ya. Ya. Sama oknum. Kalau itu kan memang sengaja Pak. Ya, kalau teman-teman ya udah. Iya, Tapi karena memang nggak sengaja ya. betul, tapi Bapak mesti pastiin lah omongan-omongan trader yang trading zona Asia segala macam. Ini ada portofolionya apa enggak, Pak? Iya, dan dia beneran trader apa enggak? Betul. Jangan Bapak ngambil keputusan dari teman-teman yang cuman pernah profit. Iya. Ya kan? Kalau kita lagi nongkrong itu lagi posisi pernah profit. Iya. Jangan-jangan ketika dia trading pagi loss dia nggak cerita. Terus diem-diem ya Pak ya. Iya. Ngompat. Gitu. Jadi Bapak mesti mastiin Pak, informasi ini bisa dibuktikan atau tidak. Ya, ada acuan datanya enggak? Ya. Oke ya Pak ya. Yuk lanjut Pak. Ya. Dari Gohendra. Jika sesudah harga berjalan seperti ini yang diharapkan sudah setengah jalan maksudnya ya Pak ya. Dan menuju ke arah TP, apakah kita boleh menggeser SL ke harga entry Pak? Oke. Set BEP ya. Ya, soalnya dia takut Pak harganya berbalik malah sentuh stop loss. Oke. Buat Pak Hendra, saya mau nanya dulu Pak. Bapak menentukan take profit ini jaraknya berapa pips Pak? Iya. Ya kan? Iya. Karena saya perlu tahu juga, misalnya Bapak menentukan TP ini di 30 pips. Ya. Sebenarnya kan ini harga rata-rata kalau kita lihat candle H1. Iya, kalau D1 tuh kecil banget ya Pak ya. Kalau D1 pasti kecil. Iya. Nah, kalau harganya Bapak set di antara 30 pips, kemudian harga mulai profit Bapak set BEP, ini saya khawatirin Bapak lebih sering kena break even-nya dibanding TP-nya. Iya. Yang ada mendingan gak usah trading ya Pak ya kalau BEP terus. Ya, kalau BEP terus sih berat ya. Iya. Trading BEP, trading BEP. Iya. Soalnya memang harga geraknya gitu-gitu doang ya Pak ya. Betul, ini kan pergerakan normal lah. Pergerakan normal. Kecil pergerakan gitu. normal dan Pergerakan itu kecil. Tapi kalau Bapak menentukan TP-nya besar, misalnya Bapak nentuin 100 pips, 150 pips, ngapain Bapak set ke break even? Iya. Ini saya penasaran juga kenapa. Iya. Apakah Bapak takut transaksinya udah profit terus kena stop loss makanya Bapak set break even? Saya rasa itu Pak. Pernah ada trauma nih Pak sebelumnya. Kecenderungannya adalah setiap trader mengalaminya trauma. Iya. Takut. Ya. Nah, yang kita nggak inginkan adalah Bapak menilainya secara subjektif. Nggak pakai acuan data ya Pak, balik lagi ya. Betul, dengan rasa takut yang pernah dialamin, akhirnya kebawa sampai ke tradingan selanjutnya. Nah ini Pak, teman-teman kita yang kayak begini biasanya belum pernah backtest. Betul, karena belum pernah backtest, jadi nggak punya acuan data. Iya. Jadi ngerasa, waduh ini loss, nggak boleh loss. Iya, terus loss cari tahu penyebabnya lah, Betul. inilah itulah. Padahal kan ada probabilitasnya ya Pak. Betul, Ya? dan kalau loss ya itu loss trade. Iya. Ya kan, gitu. Nah ini, daripada cemas terus trading begitu, Ya. mendingan Pak Hendra backtest aja dulu ya Pak ya. Betul. Dan ketika Pak Hendra backtest kan sebenarnya Bapak tahu metode Bapak profitable apa enggak. Iya. Iya kan? Dibandingin set break even. Iya, monitoring terus, liatin chart terus, aduh capek ya Pak. Nah, Ya. itu lebih PR lagi. Kalau Bapak setiap kali trading mesti monitoring, setiap kali udah profit Bapak mesti geser ke break even.
kapan trading for living-nya Pak? Iya, yang ada living for trading Pak. Oke ya Pak ya, ya lanjut Pak. Ya. Dari Khairul Adian, mungkin bisa diperjelas Pak, pola-pola yang sering keluar di market itu apa? Soalnya teman-teman kita kan banyak yang nggak ikut live Q&A nih. Mereka penasaran Pak. Ini saya sering baca nih. Hampir di setiap hampir di setiap video ini Bapak nanya seperti ini. Saya juga familiar Pak sama namanya. Oke, ini Bapak tenang aja. Ya. Asun soalnya udah request ke Pak Tito ya. Sama Bang Bill juga. Betul. Nah buat teman-teman, langsung tulis di kolom komentar aja yang rame. Kalau pengen pola-pola yang sering muncul di market. Biar nanti saya tunjukin ke Pak Tito. Biar makin semangat Pak bikinnya ya. Ya kasih tahu Pak Tito, nih Pak yang mau belajar tuh banyak Pak. Rame banget. Banyak yang penasaran pola yang sering keluar itu apa. Ya, oke ya. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya TF. Di semua video manapun, pasti kita jawab. Oke ya, change your life. Bye.